Pada suatu hari di sebuah kota kecil nan imut, tepatnya di kota Boston, hiduplah seorang pria remaja yang bekerja di sebuah kampus Institute of Technology sebagai staf kebersihan. Remaja ini bernama Will. Ia sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya, Will memiliki kemampuan melebihi para ilmuwan. Dibuktikan kemampuan Will saat itu dapat memecahkan teori matematika dari seorang profesor bernama Gerard. Will memecahkan teori yang berada di papan mading tanpa sepengetahuan Gerard. Will ini memecahkan teori matematika itu secara iseng-iseng. Profesor Gerard yang melihat teorinya dipecahkan secara benar, bahwa siapapun yang dapat memecahkannya akan mendapatkan penghargaan, ketenaran, bahkan kekayaan. This is great. Will yang memiliki sifat cenderung tertutup, tidak acuh, dan defensif, ia tidak begitu peduli dengan hasil jawabannya. Ia hanya ingin menuntaskan rasa penasarannya. Jadi tidak heran jika jawabannya menghebohkan institut tempatnya bekerja. Penjawabnya dicari-cari oleh Gerard dan menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa. Mereka semua penasaran siapa yang menjawab pertanyaan itu. Gerard berpikir bahwa yang melakukannya adalah salah satu mahasiswa didikannya, tetapi ternyata tidak ada yang mengaku. Sayang seribu sayang, pengumuman pemenang penghargaan pun ditunda, dan Gerard masih sibuk dengan pencariannya. The mystery math magician. So without further ado, come forward, silent rogue, and receive thy prize. Sementara itu, Will tetap asik bersama teman-teman seusianya. Will ini terbilang liar, dia suka pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bar ke bar lain. Will pun sudah terbiasa sejak kecil terlibat kasus-kasus kriminal seperti perkelahian, pencurian, dan berulang kali ditahan di kantor polisi. Tidak membuatnya kapok, karena Will selalu dibebaskan berkat keserdikannya sendiri dalam membela diri. Dilihat dari catatan kriminalnya, kita mungkin tidak percaya bahwa Will sangat pandai dan memiliki bakat di bidang sains. Orang yang tidak mengenalnya pasti akan meragukan kemampuan Will. Begitupun Gerard saat pertama kali bertemu dengan Will, memandangnya sebelah mata pada hari itu. Setelah dibebaskan, Will kembali bekerja di kampus. Ia menjawab pertanyaan lagi di papan dengan iseng-iseng, dan keisengannya tidak sengaja dilihat oleh Gerard. Saat itu Will pun panik dan berlari secepat mungkin karena menghindari adanya masalah yang terjadi. Lalu kemungkinan paling parahnya adalah dipecat dari pekerjaannya. Selepas pergi, asisten Gerard menunjukkan bahwa Will berhasil memecahkan soal itu. Gerard dan asistennya pun tidak menyangka, takjub bahwa Will, seorang staf di bidang tertentu, bisa menjawab teori sekelas profesor dan ilmuwan. Gerard dan asistennya pun kagum dengan bakat tersebut. Gerard kemudian mulai penasaran dengan sosok Will. Sudah bisa diduga yang memecahkan soal sebelumnya adalah orang yang sama, yaitu Will. Gerard bertekad untuk menemui Will besok dan menanyakan tentang soal-soal yang dijawab oleh Will. Sore harinya selepas bekerja, Will bersama teman-temannya masuk ke bar di dekat Harvard. Penampilan Will dan teman-temannya cukup menandakan mereka bukan mahasiswa Harvard. Saat itu teman Will yang bernama Chuck mendekati seorang gadis, tetapi niat itu berbuntut pada perselisihan antar Chuck dengan seorang mahasiswa Harvard. Mahasiswa itu memandang rendah sekaligus mengejek. Dua kubu itu hampir saling bertengkar jika saja Will tidak menengahinya. Will menunjukkan kemampuan akademisnya yang luar biasa, hingga membuat lawan bicaranya kehabisan kata-kata. Namun mahasiswa itu tak kunjung berhenti dan berkata, bagi lelaki cerdas apapun Will, jika tidak berpendidikan tinggi maka sia-sia saja kecerdasannya, karena tidak akan bisa memiliki pekerjaan yang baik. Will mengabaikan apa yang dikatakan oleh lelaki itu dan menyuruhnya untuk pergi. Tidak disangka kecerdasannya dan sikap Will yang terlihat bijak membuat seorang wanita bernama Skyler menaruh hati padanya. Tanpa banyak perlu usaha, Will bisa mendapatkan nomor HP dan alamat perempuan itu. Way back in 1740. That's going to last until next year. You're going to be in here regurgitating Gordon Wood, talking about, the pre-revolutionary utopia and the capital forming effects of military mobilization. Di hari-hari berikutnya, Gerard yang mencari Will berhasil menemukan informasi
keberadaan Will yang sedang menjalani persidangan terbuka. Seperti sidang-sidang sebelumnya, Will dengan mudah memilih pembelaan dan menyudutkan jaksa. Semua yang ada di ruangan terkesima dengan pembelaan yang diberikan dan Will hampir saja lolos dari hukumannya. Tetapi setelah melihat daftar catatan kriminalnya, hakim membatalkan pembebasan. Hakim merasa Will perlu menjalani rehabilitasi untuk membenahi sikap dan tindakannya. Akhirnya Will dibawa ke penjara untuk menjalani masa rehabilitasinya. Tapi saat itu Gerard datang dan membantu membebaskan Will dengan syarat Will mau membantunya juga. Will harus membantu memecahkan teori setiap minggunya dan pergi menemui terapis untuk memperbaiki mentalnya, dan Will pun menyetujui. Tetapi usaha Gerard untuk merehabilitasi Will seolah menjadi sesuatu yang sia-sia. Will ini terlalu cerdik dan justru membuat psikiater manapun tidak mau menanganinya, akibat selalu dikerjai oleh Will. Do you find it hard to hide the fact that you're gay? What are you talking about? Gerard yang putus asa akhirnya bertemu dengan kawan lamanya, yaitu Sin, yang bekerja sebagai psikolog sekaligus dosen, untuk meminta bantuan agar bisa menggenggam hubungan dengan baik. Hubungan Gerard dan Sin yang sempat retak harus dijalin kembali. Awalnya Sin menolak untuk melakukan terapi pada Will karena beragam alasan yang dibuat-buat. Bahkan Gerard harus membujuknya beberapa kali untuk menceritakan keistimewaan yang dimiliki Will. Sin hanya perlu membimbingnya supaya potensi yang dimiliki Will maksimal. Setelah negosiasi yang berjalan cukup banyak di antara mereka, akhirnya Sin cuma mau memberikan terapi di kantornya. Tapi itu dilakukan dengan cara yang berbeda. Sin seolah tahu bahwa Will tidak akan bisa dipaksa untuk membicarakan tentang dirinya. Sin membiarkan Will membuka percakapan secara alami dan membiarkan anak itu membicarakan hal-hal yang ingin dia bicarakan. Sin mencoba membangun chemistry agar Will nyaman dan percaya dulu dengannya. Walaupun pada awal sesi pertama terapi tidak berjalan baik karena emosi Sin tersulut oleh pertanyaan Will, ia tetap melanjutkan terapi itu di minggu berikutnya karena Sin merasa ada yang berbeda dari sosok Will. Anak itu terlalu defensif dan sangat waspada terhadap orang baru, seperti ada luka yang berusaha disembunyikannya. Hari-hari Will semakin sibuk sekarang. Selain bermain dengan temannya, ia juga harus membantu Gerard menyelesaikan teorinya, mengunjungi Sen untuk terapi, dan mulai berkencan dengan Skylar. Bagi Sin yang mengetahui kegiatan Will lebih tertata, ia sangat senang karena memahami kondisi Will sudah jauh lebih baik, seperti memperhatikan anaknya sendiri. Proses demi proses dilalui. Sin paham bahwa untuk pemulihan kondisi mental akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun tidak dengan Gerard yang mendesak agar Will segera disiapkan untuk menerima tawaran kerja di sebuah perusahaan bergengsi milik negara. Gerard sepertinya berambisi untuk membuat nama Will dikenal di dunia karena kejeniusannya. Tetapi Sense tidak bisa memaksa proses Will mengatasi ketakutan secepat itu. Will butuh waktu yang tidak singkat. Seolah tidak mengerti, Gerard bersikeras bahwa dirinya bisa memberikan arahan, namun Sen menolak. Menurutnya Will punya hak dan kesempatan untuk menentukan apa yang diinginkannya tanpa perlu didikte oleh orang lain. Gerard tidak bisa menerima pendapat Sin dan ingin tetap membuat Will mengikuti keinginannya. Cutting edge mathematics, think tanks, the kind of place where a mind like Will's is given free rein. It's great that they're offers, but I don't really think he's ready for that. Bertepatan dengan kejadian tersebut, Will mengalami masalah dengan Skylar yang ingin membawanya tinggal di California bersama. Ajakannya itu ternyata sangat mempengaruhi kondisi mental Will yang kembali takut dan membentengi dirinya sendiri. Will kemudian meninggalkan Skylar. Suasana hati Will memburuk dan Will jadi cepat marah. Kondisi itu diperparah dengan Gerard yang mengatur hidup Will seenaknya, memaksakan yang sebenarnya kurang disukai oleh Will. Keduanya kemudian bertengkar. Will membakar kertas teori yang sudah dipecahkannya, membuat Gerard putus asa dan membiarkan Will pergi. Gerard tahu bahwa langkahnya salah.
Dia tidak mendengarkan Shin bahwa Will masih butuh waktu untuk memilih keputusan hidupnya sendiri. Will tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Ia bingung dan merasa sudah cukup dengan kondisi dan pekerjaannya saat itu. Bahkan Will menolak tawaran kerja di Lembaga Keamanan Nasional dengan mudah karena merasa tidak membutuhkan pekerjaan itu. Dalam kalimat-kalimat singkat dan sederhana, Will menjelaskan bahwa ia tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang hebat yang membunuh hanya untuk kepentingan dan keuntungan orang lain. Baginya, pekerjaan yang ditawarkan oleh agensi keamanan itu akan membuat Will melakukan kejahatan besar dan menyusahkan orang lain. Jadi, Will benar-benar menolaknya dan pergi meninggalkan agensi tanpa perasaan menyesal ataupun bersalah. Kemudian Will menemui Shin menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya dengan Skylar dan tawaran kerja yang baru saja ditolaknya mentah-mentah. Shin paham bahwa sebenarnya Will hanya ketakutan untuk memulai langkah baru. Ia takut gagal dan ditinggalkan. Ketakutannya itulah yang menghambat Will untuk berkembang lebih jauh dengan kemampuan istimewanya. Will selalu memandang semua hal dari sisi negatif dan hal itu benar-benar mempengaruhi keputusan dan tindakannya. Shin mencari tahu keinginan dan tujuan Will selama ini untuk apa. Tetapi Will tidak punya jawaban yang diajukan Shin, sebab bagi Will kehidupannya sudah baik-baik saja dan tidak ada yang perlu diraih lagi. Sudah puas dengan pekerjaannya sebagai staf kebersihan yang tak kalah mulianya. Namun Shin mulai bertanya lagi mengenai keinginan Will. Jika memang ia tidak menginginkan kehormatan, ketenaran, dan kekayaan, lalu apalagi yang diinginkannya? Tak ada jawaban dari Will. Will bingung dan tidak mau membahas hal tersebut. Ia memutuskan untuk tinggalkan semua dan kembali bekerja sebagai pegawai konstruksi bersama temannya, yaitu Chuck. Saat itulah Chuck mencoba bicara pada Will, meyakinkannya bahwa ia tidak seharusnya berada di pekerjaan kasar semacam ini. Bakat Will akan membuat perubahan besar pada dunia. Itulah yang Chuck mengerti. Ia tidak ingin terjebak menjadi pegawai konstruksi hingga tua. Chuck yakin bahwa Will punya masa depan yang cemerlang dan ia ingin Will meraih itu demi kebaikan hidupnya. Mungkin karena Will dekat dengan Chuck dan begitu mempercayainya, kali ini dia mau mendengarkan nasihat tersebut. Chuck lah yang pada akhirnya mampu mengubah pikiran negatif Will hingga ia kembali pada Shin dengan kondisi yang lebih lunak. Will menceritakan masa lalunya sendiri yang penuh dengan kekerasan dan pengabaian. Will mulai menangis kencang saat Shin memeluknya. Tetapi seperti kata Shin kemudian, semua yang terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang itu bukan salah Will sepenuhnya. Seharusnya Will tidak menyalahkan dan menghukum dirinya sendiri atas apa yang tidak dilakukannya. Tangisan dan pelukan dari Shin membuat perasaan Will menjadi lebih baik. Ia pulang naik kereta dan banyak merenung tentang kisah hidupnya, sampai ia berpikir untuk menerima tawaran kerja yang diberikan oleh Gerard. Keberhasilan Shin dalam memahami Will dan mau menerima tawaran kerja membuat Gerard akhirnya meminta maaf atas sikapnya selama ini. Dua teman lama yang sempat berselisih itu kembali berbaikan dan menjadi akrab. Sementara itu Will kini sudah menemukan dirinya sendiri dengan versi yang jauh lebih baik. Ia sudah tahu apa yang diinginkannya dan apa yang ingin ditujunya. Maka tanpa sepengetahuan siapapun kecuali Shin, Will akan mengejar tujuannya, yaitu mengejar Skylar dan mungkin memulai hidup barunya di California bersama gadis yang ia cintai. Dan film pun berakhir. Good Will Hunting, seorang petugas kebersihan di MIT, memiliki bakat matematika, tetapi membutuhkan bantuan psikologi untuk menemukan arah dalam kehidupannya. Kadangkala kita memerlukan seseorang untuk bisa berbagi dan terbuka mengenai masalah yang kita hadapi. Dari film ini, Will akhirnya bisa terbuka kepada Shin mengenai masa lalunya yang kelam, sehingga akhirnya Shin bisa menenangkan Will dan Will pun bisa berhenti untuk tidak selalu menyalahkan dirinya sendiri atas masa lalu buruk yang menimpanya.